Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Muslim dan Ustadz Rashid. Yang pertama tadi terkait tentang berhias dengan melukis alis. Tentunya berhias untuk depan suami, apakah boleh atau tidak. Kemudian tadi pembahasan yang kedua tentang bermuamalah dengan orang yang pikun atau orang yang tidak sadar atau yang orang memang sakit. Bagaimana? Nah, tadi sudah kita bahas. Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Ya, ini banyak sekali mungkin sistem kerjasamanya seperti apa. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanya langsung. Baik, di segmen yang ketiga ini kita hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah bekerja sama dengan sebuah instansi agar instansi tersebut mewajibkan anggotanya untuk menggunakan jasa kita dengan memberikan persenan kepada instansi tersebut? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Tentunya ini banyak sekali terjadi ya di negara kita mungkin khususnya tentang transaksi-transaksi seperti ini. Ya ada orang ya bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk mewajibkan ya anggotanya, karyawannya untuk belanja di toko dia dan dia akan mendapatkan persenan daripada ya penjualannya tersebut. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Kalau seandainya kerjasama mereka berdua itu, kesepakatan mereka tidak menaikkan harga dan tidak merugikan karyawan, nggak ada masalah. Contoh umpamanya, apa barang yang dijual? Nasi umpamanya. Dia menjual nasi ya seperti biasa 10.000. Tapi karena dia bekerja sama dengan perusahaan, Bapak, ya kalau Bapak arahkan pegawai Bapak makan di rumah makan saya, maka saya akan memberikan kepada Bapak setiap bulan umpamanya 500.000. Tapi apa dampaknya? Si penjual ini menaikkan harga daripada harga yang biasa. Maka ini tentunya yang dizalimi siapa? Karyawan. Yang beginian maka hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Karena apa? Ada yang terzalimi di sini. Ada pemaksaan yang pertama, tapi pemaksaan tersebut menzalimi orang-orang yang dipaksa itu. Maka tidak boleh ya pedagang maupun perusahaan melakukan seperti ini. Tapi kalau seandainya tidak ada harga yang dinaikkan, harganya normal. Ya, berapa yang dia jual biasanya, kemudian ketika ada kesepakatan dengan perusahaan, nggak ada perubahan harga, tetap segitu juga. Dan dia memberikan kepada perusahaan ya dari keuntungan yang memang dia peroleh. Bukan dengan cara menekan ataupun dengan cara menaikkan harga bagi para pegawai atau para anggota. Ya, kalau yang beginian caranya kita sebutkan tadi, tanpa ada menaikkan harga, harga tetap normal dan dia meminta kepada perusahaan untuk meminta kepada pegawainya untuk makan di rumah makannya, ini sebuah contoh ya, atau membeli barang dari dia dan nanti akan mendapatkan fee untuk perusahaan tersebut. Ya, tentunya ini kesepakatan di antara mereka. Mereka memiliki jasa. Tapi hendaklah sebenarnya ya perusahaan tidak memberikan kewajiban, tidak mewajibkan kepada para pegawainya. Karena jual beli itu adalah ya antaradin, ridho sama ridho. Gak ada unsur keterpaksaan. Ya, gak ada unsur keterpaksaan. Maka yang seperti ini ya perlu kita perhatikan, ini lebih utama, tidak ada unsur kesepakatan, apalagi terkadang kita tergiur dengan yang iming-iming yang diberikan oleh penjual. Sehingga kita memaksa, menekan para pegawai ya untuk ya membeli di perusahaan itu atau rumah makan tersebut, sedangkan kita mendapatkan keuntungan dari situ. Berarti ada kepentingan pribadi yang akan kita peroleh. Maka yang begini kita hindari. Tapi kalau seandainya mungkin kepentingannya atau keuntungannya ya untuk perusahaan, kerjasama di antara dua perusahaan tanpa menaikkan harga yang merugikan para pegawai, para karyawan, maka ini tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Tapi kalau seandainya ada yang dirugikan, ada yang dizalimi, ditekan dan semisalnya, maka haram, tidak boleh dilakukan.
Wallahu taala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Ya, teman-teman, sistem kerjasama ini tentu harus kita perhatikan ya teman-teman. Jika memang tidak ada kenaikan harga atau harganya itu tidak kita berikan, misalnya nih kita berikan pada umumnya kita memberikan harganya 150.000. Namun kepada instansi ini karena kita ajak kerjasama, kita bikin 250.000. Nah ini maka tidak boleh teman-teman. Tidak boleh adanya kenaikan harga dengan harga yang berbeda seperti itu. Nah, jadi dan pun catatan yang berikutnya adalah lebih baik itu tidak memaksa pegawai atau memberikan kewajiban kepada pegawai sehingga pegawai merasa terbebani. Misalnya setiap pegawai wajib beli di sini ya, nggak beli, misalnya beli makan siang wajib di sini ya, nggak boleh di tempat makan lain. Nah, ya pegawai ngerasa tempat makan ini mungkin harganya tidak sesuai kantong dan lain sebagainya, maka ini pegawai menjadi terbebani. Maka ini tidak boleh teman-teman. Jadi memang sifat kerjasamanya tidak membebankan kepada pegawai tersebut. Kalau seandainya memang sifatnya untuk mewajibkan pegawai, apalagi kita bilang wajib, kalau nggak wajib potong gaji, wah ini lebih zolim lagi nanti jadinya. Jadi tetap perhatikan bagaimana kita bekerja sama atau bermuamalah atau bertransaksi dengan sebuah instansi. Semoga apapun yang kita capai untuk semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah dan keberkahannya teman-teman ya. Wallahu alam teman-teman. Pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silakan tanyakan langsung. Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.